warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya kalian semua, sehat? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebagaimana mestinya. Namun sebelumnya akan Pak Iksan cek absensi kalian ya. Oke. Hari ini yang tidak hadir siapa? Habibi. Habibi kenapa? Izin. Izin. Oke. Habibi selebihnya hadir ya berarti ya. Oke, terima kasih. Nah, oke, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Silakan. Oke, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Azhar sebagai ketua kelas. Nah, anak-anakku, biasanya kalau pelajaran IPA di siang hari itu kan bosen ya, boring, capek. Nah, tentunya fokus kalian juga belum terkumpul semuanya. Oke, kalau gitu silakan kalian berdiri. Oke. Kalau sudah berdiri, silakan kalian menghadap ke kiri. Kiri ya, yuk kiri. Menghadap ke kiri. Oke, pegang pundak teman kalian. Oke, yang cowok jangan itu cewek, yang cewek jangan itu cowok ya. Oke, silakan kalian pijet pundak teman kalian. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan tepuk pundak teman kalian sambil berkata, temanku, siang ini kita belajar IPA. Yang serius ya. Kita pasti bisa. Oke, sekarang kalian menghadap ke kanan. Pijat pundak teman kalian. Kemudian tepuk pundak teman kalian sambil berkata seperti tadi, temanku, siang ini kita belajar IPA. Yang semangat ya. Kita pasti bisa. Oke, terima kasih, silakan. Oke, sudah. Nah, sebagaimana pembelajaran yang kemarin kita belajar tentang besaran dan satuan ya. Sekarang kita akan belajar tentang pengukuran. Ada berbagai macam alat ukur ya, mulai dari meteran, terus kemudian kalau kalian lari itu diukur dengan menggunakan ya, kecepatan diukur dengan itu waktu ya, waktu itu diukur dengan stopwatch. Biasanya kalau kalian lari kan dihitung ya berapa waktunya dan sebagainya, itu stopwatch. Nah, kali ini kita akan belajar tentang alat ini yang disebut dengan jangka sorong dan mikrometer skru. Kira-kira ada yang tahu nggak sih fungsi dari jangka sorong itu? Apa? Mengukur panjang atau diameter. Dalam jangka sorong, diameter itu jangka sorong itu digunakan ada 3 tipe ya. Bisa mengukur 3 tipe apa? Kira-kira kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Untuk mengukur apa, dan mengukur apa ya? Mengukur kedalaman, mengukur panjang, kedalaman betul. Terus mengukur diameter. Diameter apa? Diameter apa? cm sama inci. Diameter apa? Coba. Yang bagian sini sama bagian ini. Masih ingat nggak? Ingat, yes. Diameter dalam dan diameter luar. Iya, jadi ada 3 ya. Untuk mengukur kedalaman, untuk mengukur diameter luar, dan untuk mengukur diameter dalam. Nah, untuk lebih jelasnya
kalian saksikan bagaimana cara mengukur dari jangka sorong ini. Oke, silakan simak baik-baik. Belajar teknik, kali ini kita akan bahas cara menggunakan alat ukur jangka sorong atau vernier caliper. Bagian-bagian dari jangka sorong yang pertama adalah ada rahang dalam, di mana rahang dalam terdiri dari dua. Yang pertama rahang tetap dan yang kedua rahang geser. Fungsinya untuk mengukur diameter benda kerja atau mengukur ketebalan dari sebuah benda. Pada 10 mm, skala utama 20 mm, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah skala utama didapatkan, baru kemudian kita lihat berapa nominal desimal pada skala nonius. Caranya, cari garis pada skala nonius yang paling sejajar dengan skala utama. Kita lihat contoh hasil pengukuran berikut. Yang penting nanti ketika kalian menentukan skala utama, yang menjadi titik acuannya adalah garis 0 pada skala nonius. Di sini, posisi garis 0 pada skala nonius berada pada 29 mm. Sini 25, 26, 27, 28, 29 mm, sehingga skala utamanya adalah 29 mm. Ditambah dengan skala nonius, di mana untuk menentukan skala nonius atau nilai desimal pada hasil pengukuran, kita cari garis yang paling sejajar dengan skala utama. Di sini kita lihat yang paling sejajar dengan skala utama adalah di 0,4 mm. Di sini 5, 10, 15, 20 bagian, sehingga 20 dikali 0,02 hasilnya adalah 0,4 mm, sehingga skala utama 29 ditambah skala nonius 0,4 mm hasilnya adalah 29,4 mm. Berikut cara membacanya. Oke, sudah ya? Kalian sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan melakukan praktikum pengukuran ya. Nah, pengukuran ini nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti alatnya akan Pak bagikan, begitu juga dengan bahannya. Jadi masing-masing kelompok nanti akan melakukan pengukuran, kemudian nanti mempresentasikan hasilnya. Sampai paham? Oke, silakan sesuai dengan kelompoknya. Oke, dibaca dulu petunjuknya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan kalian lakukan pengukuran, ya.
untuk nama benda, kalian tulis nama benda yang kalian amati. Oke. Kemudian kalian checklist nih. Kira-kira kalau kalian menggunakan jangka sorong, kalian checklist di jangka sorong. Kalau kalian menggunakan mikrometer, kalian checklist di mikrometer struknya. Kemudian hasilnya berapa? Paham ya? Oke, silakan. Oke, bisa? Ada yang mau ditanyakan? Nah, diangkat lagi. Pertama diangkat 0. Yang ini skala utamanya. Ini berarti 2, berapa? 5. 6. Di 6 apa nih? Itu kan di tengah-tengah ya? Di antara di 7. Nah, tulis berarti 2,7 cm. Cm kan? Nah, sekarang rumusnya berapa ini? Berapa itu? 3 ya. 3 berarti 0,3 mili. Nah, kemudian kamu jadikan mili, jadikan ini jadikan mili berapa? 27. Ini berapa? 0,3. 0 ini sih, 0 ini di bawahnya. Nah. Ya. Ini udah? Udah? Dari sini bukan yang dari sini mentok dari sini. Nah, ini berapa? 0, berapa? 2 berapa? 2 0,2 mili. Nah, di sininya berapa ini? 4 berapa? Itu berapa? 40 berapa? Ini kan 45. 46. Berarti itu tadi berapa? 0,2 mili ya. Jadi ditambah
46 ini 46 ya. Berarti karena satuannya dia satelit ini kan 0,01 ya. Berarti 46 dikali 0,01 berapa? 0,46. Berarti ditambah 0,2 ditambah 0,46. Oh, tapi ini kalau Indonesia Kemarin 15. Skala tambahnya 15. Udah dapat yang 1000. Yang udah agak bedanya apa ya? Kelereng 1000 ya belum. Coba lagi. Ada kendala? Udah bisa paham? Oke. Ini bingung kan? Bisa akan-akan kalian. Ini sepertinya belum validasi. Tapi nggak apa-apa, akan-akan sudah divalidasi. Kalau mengukur kelereng itu tebal banget. Kamu udah mengukur ini ya dapat. Ini berapa? Tapi kalau kelereng, tapi cara mengukurnya tahu kan? Sudah tahu ya? Cara mengukurnya ini garis yang pertama garis yang ini. Iya, itu untuk skala sama. Tetap satuannya adalah mili. Ya. Misalkan di sini ada berapa? Ada berapa rek? Hah? Skala utamanya berapa? 15. Berarti 15 mili. Yang pertama dari 15 mili itu adalah skala utamanya. Skala radius yang punya ukurannya garis ini. Di berapa itu? 4. Nah berarti 4 dikali 0,01 berapa? 0,04. 15 mili tambah 0,04. Ini 15,0 ya. Ya. Oke, sekarang saatnya presentasi, ya. Saatnya presentasi. Nanti kalau sekiranya ada yang berbeda, nanti disampaikan. Pak, misalkan nih ada uang logam tadi, ya. Kan ada dua, ada yang Rp2, ada yang Rp1.000. Misalkan ada yang berbeda, nanti disampaikan. Nanti akan kita lihat berbedanya itu apakah karena ketelitiannya yang kurang atau pengukurannya yang kurang tepat atau memang benar-benar belum teliti, ya. Ada yang ditanyakan? Perwakilan. Presentasinya perwakilan ya. Satu grup memilih satu orang aja atau 2 orang. Oke? Oke sudah? Nah, oke. Silakan untuk presentasi dari grup ini terlebih dahulu. Silakan.
Oke, silakan dari kelompoknya Al. Oke, Azir, silakan. Di depan. Oke, yang lain tolong perhatikan. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari jangka sorong. Oleh nikmati hasilnya 27,2 km. 27,2. Ada yang beda? Uang gopek berapa? 25 mm. Itu diameter atau ketebalan? Diameter, ini yang diameter. Yang diameter ketebalan. Ya. Yang diameter sama 27,3. Azir tadi berapa? 27,2, berarti selisih 0,1 mili. Ada yang beda lagi? Gak ada? Sama? Oke, sama. Nah, kemudian yang kedua, Poin 1000 24,8. yang poin 1000, diameter poin 1000. Ada yang sudah mengukur? Nah, hasilnya sama? Sama ya? Oke, berarti sama. Oke, terima kasih kelompoknya Azer telah mempresentasikan dari hasil pengukurannya. Oke, anak-anakku, silakan kembali kita beri tepuk keren untuk kelompok Azer. Tepuk keren, 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 keren. Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompoknya bahwa ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah 0,1 mili pada pengukuran jangka sorong uang 500-an. Nah, penyebabnya kira-kira apa sih? Ya, betul, karena ketelitian. Ya, karena ketelitian. Biasanya memang hal yang wajar karena 0,1 mili. Begitu juga dengan yang menggunakan mikrometer sekrup, biasanya itu juga ada selisih 0, sekian mili. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Walaupun sebenarnya yang diinginkan adalah sesuatu hasil pengukuran yang benar-benar cermat dan teliti. Jadi harusnya itu sama semua. Ya. Tapi karena kalian masih dalam proses pembelajaran dan tentunya sebelum-sebelumnya juga kalian belum pernah menggunakan alat ini, ya tidak apa-apa. Ya, intinya adalah kalian sudah bisa menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Oke, anak-anakku, dalam penggunaan jangka sorong ini atau mikrometer sekrup itu banyak digunakan di dunia sehari-hari, dunia kerja. Misalkan apa? Kabel. Ya, kabel itu bisa diukur diameternya berapa sih? Sehingga kabel itu cocok nggak dipasangkan dengan instalasi listrik dan sebagainya. Karena semakin besar ukuran kabel, tentunya arus listriknya juga kuat. Jadi yang kabel yang serabutnya kecil-kecil itu kalau dipasang dengan arus yang gede itu nggak akan kuat. Yang ada terbakar. Tentunya itu. Ya, oke. Terima kasih anak-anakku. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.